Apa yang bikin Yesus marah lagi? Orang yang menyepelekan pelayanan anak. Markus 9 ayat 42. Baca sama-sama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Kalau sampai lu nyesatin anak-anak kecil yang percaya Tuhan, mati aja loh. Gitu kurang lebih. Diikatkan batu kilangan, diceburkan ke laut. Apa artinya? Ya matilah. Dengar, Yesus sangat ingin kita sungguh-sungguh melayani generasi. Karena generasi adalah pembangun masa depan. Kalau kita cuma jadiin Sunday School itu penitipan anak, saya mau kasih tahu, mendingan jangan ke situ. Anak-anak kita sama pentingnya dengan kita. Bukan cuma kita yang perlu mengenal Yesus. Bukan cuma kita yang perlu bertumbuh. Anak-anak kita juga. Harusnya guru-guru sekolah minggu itu diperlengkapi sungguh-sungguh karena tugas mereka berat. Mereka jangan sampai salah ngajarin. Jangan sampai orang baru bertobat cuma tahu cerita Daud sama Goliat udah jadi guru sekolah minggu. Dengar, betul-betul harus ngerti bagaimana mendeliver message yang bisa didengar anak-anak. Saya sedih banget lihat sekolah-sekolah minggu yang cuma disetelin video. Barney, I love you, you love me, gitu doang. Dengerin, pelayanan anak gak boleh disepelekan. Yesus marah banget waktu murid-murid itu menyepelekan anak-anak yang mau datang sama dia. Dengar, parenting matters. Kalau Anda mau punya anak dan Anda sudah punya anak, dengar. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Jangan sampai salah didik anak-anakmu. Parenting matters. Jangan sampai engkau cuma pinter ngomong, di luar kelihatannya hebat, penuh firman, tapi anakmu gak pernah dengerin pengajaran apa-apa. Didiklah anak-anakmu di rumah. Tadi pagi saya ngelayanin di gereja lain, saya ngelihat anak gembalanya nyembah Tuhan. Dia angkat tangan gini, anaknya, saya langsung nangis. Tuhan, saya rindu nih, saya rindu kayak gini nih. Saya rindu Chloe, Zoe, Axel bisa kayak gini. Bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh. Cuma itu doang yang saya mau Tuhan, cuma itu deh keselamatan buat anak-anak saya Tuhan. Pastikan anak-anakmu kenal Yesus. Hanya itu harta yang paling berharga. Selebihnya hanya tambahan dari sorga. Amin. Yang terakhir, Yesus paling marah sama orang-orang yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Saudara tahu dalam kisah Markus 11 ini, Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan pedagang-pedagang merpati. Pernah baca ayat ini ya? Dengar ceritanya Yesus marah di bait Allah. Kenapa Yesus marah sama pedagang-pedagang itu? Ceritanya gini, setiap tahun secara tradisi, orang Yahudi itu merayakan Paskah di Yerusalem, di bait Allah di Yerusalem. Nah mereka punya tradisi, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia itu diaspora datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah itu memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka harus membawa korban persembahan. Nah, biasanya burung merpati. Nah, karena mereka datang dari berbagai penjuru dunia, nggak mungkin mereka nenteng-nenteng merpati dari mana-mana. Dan di situ mereka harus tukar uang karena mata uang mereka beda, mereka mesti bayar pajak bait Allah. Jadi dua yang mereka harus beli. Pertama, burung merpati, kedua, tukar uang untuk bayar pajak bait Allah. Nah, karena kebutuhan ini, para ketua-ketua di situ mengizinkan pimpinan bait Allah, mengizinkan pedagang burung merpati sama penukar uang untuk buka meja di depan bait Allah, ya berdagang. Nah, sesungguhnya dalam prakteknya para pedagang itu bekerja sama dengan pimpinan bait Allah, yaitu mereka mengambil untung berlipat ganda dari hewan-hewan korban. Nah, dibagi dua antara pedagang dan pimpinan bait Allah. Untungnya gede banget sampai hewan korban itu dijual 3 kali lipat lebih mahal, dan menurut sejarah korbannya itu ada yang cacat. Kalau cacat kan lebih murah harusnya, tapi mereka jual. Padahal sebenarnya persembahan korban itu nggak boleh cacat, dan mereka tukar uang di situ. Nah, kenapa Yesus marah? Karena mereka mengatasnamakan pelayanan bait Allah hanya untuk mencari keuntungan. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa saya sama Jojo tidak mau ambil gaji dari tangan pengharapan. Saya khawatir saya salah di mata Tuhan. Ketika pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya yaitu untuk menolong orang miskin, uang donasi buat orang miskin saya pakai buat saya sendiri. Saya khawatir, jadi saya nggak mau. Yang kedua, saudara tahu tiap kali kita pelayanan kita selalu bawa kaos sama batik tangan pengharapan, yang mana setiap merchandise-nya itu ngasih makan 10 anak-anak. Nah, satu kaos itu untungnya nggak banyak. Nah, kalau misalnya harus saya ambil persenan lagi satu kaos 5.000 perak buat saya, lah kan berarti jatah makan anak-anak berkurang. Nah, saya nggak mau, karena saya tahu ayat ini. Kalau saya buka meja di depan itu untuk keuntungan saya sama seperti mereka, bisa paham. Tapi saya nggak mau ngambil untung, karena nggak boleh. Ini murni buat pelayanan gitu loh. Lain halnya kalau gembala, mereka memang harus dihidupi sama jemaatnya. Kalau pelayanan kami kan bukan gereja. Masalahnya bukan sebuah organisasi gereja. Kita pelayanan orang miskin. Nah, saya hati-hati sekali. Nah, kalau ditanya, terus Ciheni, Kaheni, Bu Heni hidupnya dari mana? Saya jawab, dari khotbah. Kan tiap kali kita khotbah kemana-mana dikasih persembahan, nah kita hidup dari situ. Nah, itu Alkitabiah. Bahwa pemberita Injil harus hidup dari Injil. Loh, berarti cari duit dong di pelayanan. Loh, itu Alkitabiah, bos. Lah, saya nggak mau nyolong duit yayasan. Saya juga nggak mau ngambil untung dari merchandise. Lah, kalau saya nggak bilang saya ngambil persembahan kasih dari khotbah, terus saya makan apa? Terus nyekolahin anak-anak saya pakai
apa? Nah banyak orang terlalu munafik untuk bilang gini, jangan nanti dikira cari duit dalam pelayanan. Dengar bedanya apa? Saya nggak pernah milih-milih khotbah di mana. Mau khotbah di gereja cuma jemaat 20 saya khotbah. Sama semangatnya. Mau khotbah di jemaat cuma 50 saya khotbah. Saya khotbah di gereja di GBI di Jakarta. Gerejanya di gang sempit sampai supir saya nggak bisa parkir. Saya turun dan khotbah. Melayani dengan sukacita. Bisa di ngomong persembahan kasihnya kecil banget, it's okay. Bahkan ada yang ngasih persembahan kasih. Saking saya kasihan sama gembalanya, kayaknya kok kekurangan gitu. Saya kasih istrinya. Saya bilang terima kasih persembahannya, saya kembalikan. Istrinya nangis karena belum pernah ada pengkhotbah yang balikin duit persembahan. Dengar, saya rindu kita semua melayani Tuhan dengan tulus. Saya sedih banget ketika dengar salah satu gereja lagi bangun dan pengerjanya yang menangani proyek pembangunan gereja itu malah makan duit gereja. Hati-hati, Yesus paling marah sama orang-orang yang munafik. Yesus paling marah sama orang-orang yang agamawi. Yesus paling marah sama orang-orang yang selalu maunya cari aman. Yesus paling marah sama orang-orang yang maunya aman, nyaman, gak mau menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, Yesus paling marah sama orang-orang yang memakai pelayanan untuk kedok mencari keuntungan.